Shalom. Kembali lagi dalam Renungan Harian Suluh Injil, edisi 21 Juni 2026. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nas firman Tuhan berbunyi, seorang Samaria sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Judul renungan hari ini, gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Yesus adalah tempat belajar bagi semua orang, mulai dari yang kurang berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi, bahkan level ahli Taurat. Pertanyaan penting dari si ahli Taurat, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kita tidak usah heran dengan pertanyaan ini, sebab sebagai orang Yahudi, mereka memiliki 613 aturan. Jika mau selamat, jalankan 613 aturan itu. Pertanyaan sang ahli Taurat menunjukkan ia ingin tahu manakah yang harus diberi prioritas dari 613 aturan tersebut terkait dengan hidup kekal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sama-sama penting untuk hidup kekal. Hukum pertama mengasihi Tuhan dan hukum kedua mengasihi sesama memiliki nilai yang sama, saling berkaitan erat, dan tidak mungkin dipisahkan. Kita harus tinggal di dalam kasih Allah agar kita mendapatkan kekuatan untuk mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama berdasarkan kasih yang kita alami dalam relasi dengan Allah. Jadi, manakah yang harus diberi prioritas? Tuhan atau sesama? Pilihan ini tidak benar. Ini adalah dilema palsu. Tidak ada dilema dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tampaknya ahli Taurat ini setuju dengan Yesus. Tetapi pertanyaan selanjutnya, siapakah sesamaku? Saya sudah mengasihi Allah dan sesama. Tetapi apakah semua orang masuk dalam kategori sesama? Bagaimana dengan mereka yang memiliki hubungan permusuhan turun-temurun dengan bangsa kami? Akibat kawin campur antar Israel dengan keturunan bangsa Asyur, maka orang-orang di Samaria dianggap tercemar, bukan lagi keturunan Yakub. Kasih tidak memiliki batasan berdasarkan hubungan darah, etnis, suku dan ras, agama, perbedaan daerah. Kasih seperti udara yang bebas dihirup oleh siapa saja. Bolehkah saya menahan udara bagi orang tertentu? Kalaupun saya membolehkan diri, tetapi saya tidak memiliki otoritas melakukannya. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Belajar dari kisah ini, marilah kita sadar bahwa kita tidak memiliki otoritas untuk membatasi kasih dan membatasi diri untuk mengasihi. Jika sumber kasih adalah Allah, maka kasih itu akan mengalir untuk dinikmati semua orang. Tuhan mau kita menjadi saluran kasih-Nya. Berdoalah bagi gereja agar memahami tujuan kehadirannya untuk menyatakan dan menyalurkan kasih Allah bagi dunia ini. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.